Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Resmita selaku dosen pengampu mata kuliah teori pengambilan keputusan dan juga teman-teman kelas manajemen A2 yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 1. Imaya Asidaning Tias, 2. Berliana Hayu Budiarti, 3. Nida Dwi Akmala, 4. Dimas Chandra Lesmana, dan juga 5. Farid Triwardana. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan mengenai rasionalitas. Yang pertama, apa itu rasionalitas? Rasionalitas adalah suatu pendekatan berpikir dan juga bertindak yang berlandaskan pada logika, fakta empiris dan sistematika dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi dan administrasi publik, rasionalitas mengacu pada penggunaan informasi secara objektif untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perspektif teoritis dalam pengambilan keputusan, rasionalitas merupakan inti dari model-model klasik seperti model rasional atau rasional model yang mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi lengkap dan kemampuan analitis tanpa batas. Adapun ciri-ciri rasionalitas berdasarkan analisis fakta dan data, yang pertama yaitu menggunakan logika dan pertimbangan objek. Yang kedua, prosesnya sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, bertujuan untuk mengoptimalkan hasil atau keuntungan. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan administratif. Kemudian, relevansi dalam administrasi publik. Dalam administrasi publik, rasionalitas menjadi dasar untuk menghasilkan kebijakan dan juga keputusan yang akuntabel, transparan, dan efisien dalam penggunaan sumber daya publik. Berikut tadi mengenai pengertian rasionalitas. Untuk selanjutnya akan disampaikan jenis-jenis rasionalitas oleh Dimas. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rasionalitas. Yang pertama ada rasionalitas substantif, yaitu keputusan yang dianggap rasional apabila sejalan dengan nilai-nilai moral. Kemudian ada nilai etika atau tujuan akhir organisasi ataupun masyarakat. Contohnya yaitu adalah kebijakan publik yang mempertimbangkan keadilan sosial. Kemudian yang kedua adalah rasionalitas instrumental. Rasional ini berfokus pada cara atau alat yang paling efisien untuk mencapai tujuan tanpa mempertimbangkan nilai moral. Contohnya yaitu memilih teknologi tercepat untuk pelayanan publik meski dampaknya kontroversial. Kemudian yang ketiga adalah rasionalitas formal, yaitu rasionalitas yang diukur dari kesesuaian dengan prosedur, aturan hukum atau regulasi banyak orang. Regulasi dari organisasi. Kemudian ini banyak ditetapkan dalam birokrasi dan sistem hukum. Kemudian yang keempat adalah rasionalitas terbatas, ataupun yang terakhir. Rasionalitas ini pengambil dari keputusan tersebut memiliki keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan kognitif. Kemudian ini berakibat keputusan yang diambil hanya memasukkan atau satisfying, bukan yang paling optimal. Berikutnya, nomor 3 adalah proses pengambilan keputusan secara rasional dengan cara yang pertama, identifikasi masalah. Mengenali adanya perbedaan kondisi aktual dan juga yang diinginkan. Kemudian yang kedua, analisis masalah dan juga pengumpulan informasi baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, evaluasi alternatif dengan menilai alternatif berdasarkan kriteria rasional seperti tempat, waktu, dan juga manfaat. Yang keempat, pemilihan alternatif terbaik dengan cara memilih solusi rasional dan juga menghindari biaya kondisi resiko. Yang kelima, implementasi keputusan dengan cara melakukan keputusan secara nyata. Yang kelima, evaluasi dan juga umpan balik dengan cara menilai efektivitas keputusan dan juga melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, aksioma-aksioma pilihan rasional. Dalam teori pengambilan keputusan, aksioma ini menjadi dasar bagi model pilihan rasional. Aksioma-aksioma utama yang pertama ada kelengkapan preferensi. Pengambil keputusan dapat membandingkan semua alternatif dan menentukan mana yang lebih disukai. Kemudian yang kedua ada transitivitas.
Jika A lebih disukai dari B dan B lebih disukai dari C, maka A harus lebih disukai dari C. Kemudian yang ketiga ada dominasi. Alternatif yang lebih baik dalam semua aspek dibandingkan alternatif lainnya harus dipilih. Kemudian yang keempat ada konsistensi. Preferensi tidak berubah jika informasi dan konteks tidak berubah. Kemudian yang kelima ada independensi dan alternatif relevan. Preferensi terhadap dua alternatif tidak boleh berubah karena kehadiran alternatif ketiga yang tidak relevan. Kemudian yang terakhir implikasi. Aksioma ini memungkinkan pembangunan model matematis dalam pengambilan keputusan. Membantu dalam pembuatan simulasi atau analisis keputusan berbasis kuantitatif. Berikutnya, perluasan konsep rasionalitas. Rasionalitas tidak selalu murni logis. Dalam praktiknya, perluasan konsep ini memperhitungkan kondisi nyata dan kompleksitas sosial. Faktor perluasan. Intuisi dan emosi kadang mengambil keputusan menggunakan intuisi, terutama saat informasi tidak lengkap atau waktu terbatas. Norma sosial dan budaya organisasi. Nilai-nilai dalam organisasi atau masyarakat turut memengaruhi preferensi dalam proses pengambilan keputusan. Keterbatasan kognitif dan informasi. Tidak semua informasi tersedia dan dipahami secara menyeluruh oleh pengambilan keputusan. Dinamika kelompok dan politik organisasi. Pengambilan keputusan kolektif melibatkan negosiasi, konsensus, bahkan konflik kepentingan. Pengaruh eksternal lingkungan, tekanan publik, media. Faktor eksternal dapat memperkuat atau mengganggu rasionalitas keputusan. Contoh konsep tambahan. Rasionalitas emosional, menggabungkan logika dan emosi. Rasionalitas kontekstual, mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik melingkupi organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 3 atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.